Enggak. Kesel dan lebay gitu ya. Rasulullah SAW tuh nggak pernah ngajak, ya, nggak pernah ada orang mau masuk Islam bilang, "Wahai Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi boleh nggak saya berzina?" Gitu. Jawabnya personal banget, didatengin sama Rasulullah, dekat banget sampai lututnya tuh bersentuhan. Gini ya, kamu kalau berzina, kalau kamu mau masuk Islam, ketemu sama saya nggak boleh bohong. Itu aja. Itu aja. Iya. Nggak boleh bohong. Ketemu sama Rasul ditanya. Pertama dia bilang, iya berzina. Kedua kali, lama-lama dia malu. Apa yang menguatkan dia? Dia bilang, ditanya sama Rasulullah, gimana kalau ibumu dizinai sama laki-laki lain? Kamu terima nggak? Langsung marah. Kalau ada yang berani menyentuh ibuku. Nah, begitupun ibu-ibu yang lainnya. Jadi diajak mikir. Ditanya bagaimana menurut pendapatmu. Apa yang menyebabkan kamu. Jadi ini kunci pengasuhan ya. Gunakan kalimat tanya. Apa yang membuat kamu? Ya, pertemanan juga gitu. Nggak usah langsung menghujat, nggak usah langsung menilai. Lo tuh ya orangnya begini. Kan nggak enak ya. Misalnya gini, lo tuh orangnya pelit, nggak enak, gitu kan nggak enak ya. Cuma kalau tanya, kenapa sih lo nggak mau nyumbang? Apa yang membuat kamu nggak mau ikutan? Nah kan enak ya. Nanti dia mau bohong, nggak mau bohong, itu urusan dia sama Allah. Karena Allah nggak butuh ibadah kita, Allah nggak butuh sholat kita, Allah nggak butuh infak kita yang butuh. Yang sholat itu, Allah berikan apa? Hayya 'alal falah. Bukan hanya kemenangan, tapi Allah janjikan orang yang dia belajar mampu menegakkan sholat. Allah berikan apa? Kesuksesan dunia. Mau apa lagi? Mau apa lagi? Kesuksesan di dunia itu apa? Orang bertakwa itu yang paling sukses. Karena semua permasalahannya, semua ujian-ujiannya, yang bikin kerut, cemberut, peot, itu kan masalah ya. Ya nggak sih? Kalau kita bahagia, hati kita lapang, patang otak kita kebuka, nggak gampang kerut. Itu ibu saya 82 tahun, cuma ada 3 atau 4 perut di matanya. 82 tahun, nggak ada satupun suntikan di wajah, nggak ada. Jangankan di wajah, ke dokter gigi aja nggak berani. Itu ibu saya, Allah yarham. Perutnya, anaknya 12, nggak ada stres semaknya. Tapi rajin luluran, rajin minum jamu. Saya ngelahirin tuh datang minum ini jamu. Belum mau pulang kalau saya belum minum. Pahitnya kayak apa? Minum. Oh zaman dulu begitu. Nggak instan kayak zaman sekarang. Maunya cabut, tarik, semprot. Sedot lemak. Emang kalau sedot lemak terus gimana? Suami makin cinta gitu? Belum tentu kan? Siapa tahu bisa pindah ke lain body. Kenapa? Banyak jahitannya. Iya enggak? Kayak tukang jahit bini gue. Semua jahitan, perut jahit, mata jahit, semua dijahit. Padahal udah janji. Dan Allah itu mujib bahasa itu. Allah itu mengabulkan doa. Kalau itu baik buat kita dikasih. Dan Allah lihat usaha kita. Kalau kita sungguh-sungguh membersihkan hati, kita belajar, kita mau menata keinginan kita. Walaupun gak ikhlas. Karena memaafkan, sedekah itu awalnya dipaksakan. Dipaksakan. Kayak kita dulu pertama kali bangun tahajud kan dipaksain kan? Pakai weker kan? Minta tolong dibangunin kan? Bangunnya ngantuk nggak? Tapi bangun nggak? Bangun. Sekarang kalau nggak bangun, nyeselnya kayak apa? Kalau dari remaja udah tahajud. Waktu awal-awal mau ujian kan kita tahajud kan? Nggak tiap malam. Tapi karena kita paksakan, kita bisa. Kalau kita udah biasa, kita terbiasa. Kalau kita biasa, kita terbiasa. Infak juga begitu. Makanya ada infak subuh. Sedekah subuh itu Bu, setiap hari. Setiap pagi ada 2 malaikat datang kepada kita. Yang pertama mendoakan orang yang bersedekah. Yang kedua melaknat orang yang bakhil. Ditunggu sampai asar. Makanya walaupun gak ikhlas, sedekah aja. Nanti lama-lama tahu
gue sedekah ini sambil minta, ya Rob, dengan sedekah ini mudahin anakku, sebutin nama anak kita siapa itu, yang si kakak, pakai binnya, pakai bintinya, supaya dia mencintai Quran, supaya dia mau menghafal Quran, supaya dia mau mengamalkan Quran. Sekarang lagi kangen sama si adik, ya Rob dengan sedekah ini. Atau orang tua kita, ya Rob, kita ini punya kewajiban tetap berbakti sama orang tua kita walaupun sudah dan bersama kita. Berbakti sama orang tua yang pertama, ya, doakan mereka. Robbi fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani. Kemudian kalau sanggup bayarin hutang mereka, itu bakti kita. Bakti sama orang tua tuh Bu, umrohin, dalin umroh mereka tanpa mengurangi pahala kita. Keempat apa? Kasih sedekah, kasih hadiah atas nama orang tua kita pakai bintinya tuh. Jadi sedekah subuh saya tuh saya gilir tuh. Hari ini ibu, besok bapak, besok suami, 3 mertua, abang, kakak, semua tuh. Walaupun gak ikhlas pertama-tamanya. Kenapa? Lama-lama kok makin banyak ya. Lama makin banyak, tapi makin berkah. Ya Allah. Mau umroh tuh Bu, umroh iktikaf 10 hari. Karena saya punya geng iktikaf saya di Masjid An-Nasr. Ada 7 ibu-ibu geng saya itu. Setiap tahun tuh kita selalu ketemuan di situ. Nanti ibu bawa nasi mandi, ibu bawa agar, nanti ibu bawa bawa-bawaan tuh. Tahun lalu kita berazam, tahun depan kita mesti iktikaf di Masjidil Haram. Bismillah. Terus foto-fotoan. Ibu bukan gitu kan, kalau nggak foto-fotoan nggak sah. Foto-fotoan. Ibu tahu yang terjadi apa? Kita itikaf di Masjidil Haram sampai salat Id. Itu karena ibu-ibu spesifik banget mintanya Bu. Ya Rob, tapi hotelnya jangan jauh-jauh dari masjid. Nggak mau pakai shuttle bus. Karena kita itikaf tuh dari asar sampai subuh Ibu. Karena kalau kayak di sini datangnya Isya nggak dapat tempat Bu, udah ditutup itu masjid. Sampai subuh gitu. Pindah tuh, kalau pindah ke depan WC karena udah mulai mules. Ibu-ibu tuh, itu harganya hampir seperti haji Ibu, puluhan juta itu. Gimana duitnya? Tahu, yang penting daftar aja, udah amin ada amal. Jangan amin ya Rob, amin, amin, tapi nggak ada amalnya. Udah amin amal, sedekah, bilang ya Rob, undang ya. 10 hari terakhir, karena 10 hari pertama udah, 10 hari kedua udah, 10 hari terakhir ini belum. Ya, dan mau sholat Id di rumah. Di Mekah, udah spesifik banget tuh. Habis sholat, udah gitu baru ke Madinah. Apa yang terjadi? Kata salah satu direkturnya, Jannah Firdaus di Bogor. Bunda mau itikaf bersama kami ya? Iya. Kita kerjasama aja yuk, kita collab. Collab gimana? Bunda punya IG kan? Punya IG nggak? Udah follow saya belum? Katanya sayang. Modus ya, sayang hanya di bibir saja. Tapi tenang, rezeki nggak datang dari followers. Followersnya cuma 200, nggak kayak artis yang juta-juta gitu pun enggak, cuma berapa ratus ribu gitu. Kita kerjasama aja. Nanti Bunda posting ya, mau itikaf dengan Jannah Firdaus cabang Bogor. Iya deh, gitu doang. Iya gitu doang. Bahkan itu postingannya dikasih sama mereka yang bikin, dan nanti Bunda posting ya. Ya, Bunda mau apa? Mau gratis. Padahal udah bayar DP itu. Mau gratis? Iya. Ya udah gratis. Itu DP-nya dipulangin Bu. Jadi Allah tuh kalau ngundang kita dikasih realnya sekaligus Bu. Itu sedekah. Sedekahnya nggak seberapa. Paling cuma 2-3 lembar yang merah. Tapi tiap subuh. Walaupun nggak punya. Kenapa? Karena Allah balasnya 10 kali lipat. 700 kali lipat. Hatta mau ngilangin noda aja, nggak percaya sama krem. Minta sama yang mudah bagi Allah membuat itu semua. Kalau itu baik buat kita, Allah kasih. Tapi usahanya ada. Udah pakai amin, pakai amal. Itu kuncinya. Jadi cari ilmu. Ya, kunci inner beauty itu Bu. Kalau inner beauty itu dia apa? Akidahnya kokoh.
akidahnya kokoh. Jadi orang bertakwa itu, Bu, dia punya masalah. Orang yang bertakwa itu bukan orang yang punya masalah, bukan orang yang nggak berdosa juga. Tapi bedanya kalau dia berdosa, dia tergelincir kepada dosa besar, dia berlari menuju ampunan Tuhannya. Dia nggak posting di sosial media, dia nggak bilang sama makhluk. Dia benar-benar menyesal, dia istighfar, dia minta pertolongan Allah agar nggak mau melakukan dosa itu lagi. Walaupun terjadi lagi, dia nggak pernah putus asa dari rahmat Allah. Dia berlari, bukan berjalan, dia berlari menuju ampunan Tuhannya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wal jannati arduhas samawati wal ard u'idal lil muttaqin. Itu orang bertakwa. Kalau dia terjerumus kepada dosa, dia menzolimi dirinya sendiri, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu talbis iblis bilang, lo nggak pantas jadi orang yang sabar, lo nggak dermawan. Tampang lo enggak banget, lo enggak, itu talbis iblis. Karena Allah bilang apa? Jangan putus asa dari rahmatku. Iblis itu dulunya jin yang ahli ibadah, Ibu. 4.000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, kerjaannya sujud, bukan di masjid, di surga. Iblis tuh tahu Quran, hafal hadis, tapi nggak tahu apa yang Allah mau. Dia bilang apa? Mendingan saya. Dia baper tuh, Bu. Baperan. Gue ada ribuan tahun menyembah Allah. Ini anak baru. Baru diciptakan. Masa gue masih hormat sama dia? Kan mendingan gue. Itu kata-kata siapa tuh? Mendingan gue deh. Gue kan, nah tuh. Ada dengar kayak mendingan gue. Jauh-jauhin tuh, Bu. Ada nggak tuh? Kan karena setan dari jenis jin dan manusia. Mendingan gue deh, gue mah begini, aduh hati-hati deh, banyak-banyak istighfar. Tinggalnya di surga, makanya jin itu menjadi ablasan, jin yang putus asa dari rahmat Allah. Terlempar dan dia bersumpah, dia udah bersumpah dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, akan menghalang-halangi kita berbuat baik, dan setan itu bikin kita memandang indah perbuatan maksiat kita. Menyakitin tetangga kita, ini benar kok. Kuluhako walakana murad, ada hadisnya, katakan yang benar walaupun yang pahit, padahal nggak tahu asbabul wurudnya. Asbabul wurudnya hadis ini, ada seorang pedagang, dia beli bahan pokok di borong, nggak dia lihat-lihat lagi, ada yang busuk. Dia tanya sama Rasulullah SAW, boleh nggak saya bohong? Maksudnya boleh nggak saya nggak ngomong nih ketika jual? Yang beli nggak tahu nih, 2-3 hari akan busuk. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakan yang benar walaupun pahit. Sebenarnya pahitnya buat yang ngomong apa yang denger? Buat yang ngomong. Ngomong yang benar. Tapi kan pahit buat dia mesti banyak mendatangkan kerugian. Bukan untuk menyudutkan saudara kita. Dia emang begitu, emang benar kan ngomong begitu kan? Ayo kita konfrontir, gitu. Kita konfrontir aja, lo ngomong begini kan, lo ngomong begitu kan. Katakan yang benar bodoh pahit. Nggak tahu asbabul wurudnya, suka diperkosa atau hadisnya. Nggak punya ilmunya. Makanya nggak dicintai sama yang di bumi. Ada ahlul tahajud, tiap malam tahajud. Tapi lisan itu akan menyakiti hati tetangganya. Kata Nabi SAW, nggak ada kebaikan pada tahajudnya. Tempatnya di neraka. Padahal ahlul tahajud. Jadi jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Dan apa? Minta pertolongan Allah agar kita mampu istiqomah dalam ketakwaan. Kita tuh takwanya sebulan, apalagi setahun gitu, gampang. Tapi istiqomah dalam ketakwaan itu butuh pertolongan Allah. Dan jangan berpikir kita tuh kalau kita jadi orang yang bertakwa, biiznillah Allah tolong kita nggak punya masalah. Di sini ada yang nggak punya masalah nggak? Ayo ngacung. Semua punya masalah ya? Ya kelihatan dari tampang-tampangnya sih penuh masalah. Termasuk yang bicara. Kita punya masalah. Cuman kalau kita meminta pertolongan Allah, kita berjuang bersungguh-sungguh meraih derajat takwa. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja
Allah berikan apa? Way out. Kenapa nih yang banyak masalahnya senyumnya sumringah? Karena kita tahu Allah itu kalau kasih ujian sama kita, nggak mungkin kita nggak bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kenapa gue sedih? Nah, karena ini gue bisa, makanya gue bisa lalu. Dan kadang-kadang kita nggak perlu tahu kok takdir yang ini sebenarnya baiknya apa. Karena Allah itu Al-Muqsin, maha baik. Kalau kasih kita tuh pasti baik, walaupun kita nggak tahu. Maka paksakan nih nafsu keinginan kita untuk tunduk patuh kepada apa yang Allah minta. Itu takwa. Jadi kita nggak bisa bilang, Bu, saya bertakwa loh Bu, dari kecil udah ngaji. Nggak bisa. Atau lihat nih, bibirnya kering kan, rajin puasa. Nggak bisa, nggak ada jaminan. Ada orang puasa, kata Nabi SAW, sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi. Dia ketemu dengan bulan Ramadan, tapi dia nggak dapat ampunan. Padahal puasa, cuma dapat lapar dan haus. Takwa itu, Allah udah kasih tahu ciri-cirinya di dalam surah Ali Imran. Ayat 133 sampai 135. 133 tadi, kalau dia terlanjur menzolimi dirinya, dia segera berlari menuju ampunan Tuhannya. Ciri yang lainnya apa? Allazina yunfiquna fis-saraa wad-daraa wal kaziminal ghaiz wal afinan aninas wallahu yuhibbul muqsinin. Itu ciri orang bertakwa. Dia itu sering senangnya berinfak. Bukan hanya di waktu lapang, juga di waktu sempit. Kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, sedekah jangan tunggu punya uang. Saya ajak ibu-ibu di Lampung sedekah, ada petani, ibu petani maju, Bun, saya mau ikutan sedekah, tapi nanti ya kalau udah panen. Uangnya belum ada, panen juga belum. Nggak tahu tuh panennya berhasil apa enggak. Tapi bulat tekadnya. Kenapa? Karena dia tahu Allah nggak butuh infak kita. Jadi ciri yang bertakwa, dia kalau berdosa terlanjur menzolimi diri, dia berlari menuju ampunan Tuhannya. Kemudian dia berinfak bukan hanya di waktu lapang, tapi juga di waktu sempit. Ciri yang lain apa? Dia menahan marah. La targob walakal jannah. Jangan marah, tempatmu di surga. Kayaknya gampang ya. Coba ngamalin deh, Bu. Kayak ada mesin giling di sini ya. Aduh, Masya Allah. Berat banget tuh kalau nahan, Bu. Nahan, belajar, nahan. Kenapa? Ingat fokus pada janji Allah. Janji Allah apa? Walakal jannah. Kita kan seluruh ibadah kita kepengen masuk surga bukan? Kepengen cantik terus-terusan kan? Kepengen umur 20 tahun terus kan, Bu? Enak entah di surga nggak pakai krim malam, Bu. Ya, nggak pakai tabir surya. Karena di surga nggak ada nenek-nenek. Ya, muda semuanya kinclong, Bu. Penuh cahaya, mau milih laki mana juga boleh tuh. Ini, Bu, ini ya Rob, ini, entar aja ini. Apa aja, Bu. Dan Allah siapkan kita istana. Kalau perempuan tuh, Bu, senangnya istana. Kalau laki-laki senangnya bidadari. Makanya Ibu sekarang di sini jadi bidadari ya, Bu ya. Jangan jadi nenek lampir. Ada loh, orang kalau ngaji cantik kayak ratu, gelang di rumah kayak babu. Di sini nggak ada ya, Bu ya? Nggak ada lah, Bu. Kan jadi bidadari. Ya, nyisir ya, Bu, Jangan bilang nih gara-gara pakai kerudung nih rontok. Nggak ada satu bukti medis loh, Bu. Nggak ada satu bukti medis kerudung bikin rontok. Nggak. Yang ada tuh nggak punya ilmu. Ya, habis keramas, memang sih habis melaksanakan ibadah yang lain gitu ya. Tapi mesti buru-buru pergi ke pasar, rambut masih basah dikasih ciput, dikasih bandana, dikasih kerudung, kasih pasmina. Ya insya Allah rontok. Karena nggak ada ilmunya. Dikekep tuh, nggak memberikan hak kulit kepalanya. Ini semua punya hak nih, mata punya hak, kepala kita punya hak, pendengaran kita punya hak, badan kita punya hak, anak kita punya hak, suami kita punya hak, Allah punya hak. Jadi nggak mau marah. Marah boleh nggak? Boleh, tapi nggak usah kayak di sinetron, tangannya di pinggang. Apa? Gitu. Tangan kalau di sinetron kan mesti lebay gitu kan, nunjuk-nunjuk kamu gitu. Tangan nggak usah nunjuk-nunjuk. Kenapa?
marah itu boleh, tapi ya bilang aja, kasih tahu aja, ibu lagi marah nak, gitu. Coba deh, saya pernah coba Bu, sangat efektif daripada kita ngomel. Anak saya tuh kan sekarang ini kan udah nggak tinggal di rumah saya lagi ya, kan udah pada kerja semuanya. Jadi saya ini kalau hari-hari begini sama ibu-ibu semua, dari Senin sampai Jumat tuh sama ibu-ibu, terus nggak ada orang di rumah. Ntar Sabtu Minggu baru pada pulang tuh. Janjinya jam 8 mau datang pagi. Sampai rumah jam berapa Bu? Jam 8 malam. Kesal nggak Bu? Datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, datang udah. Mah, udah makan belum? Udah. Mama kenapa diem aja? Mama lagi marah. Kasih tahu. Iya maaf ya, soalnya aku lembur tuh Bu. Dia tuh bukannya main, dia tuh ada kerjaan lembur di kantor. Coba kalau saya omelin tuh, nyesel nggak? Udah pulang capek, beda-bedain ibunya kita omelin. Jadi hadis tuh nggak ada yang salah Bu. Dan Allah pencipta kita tahu, dan suka ngomel. Kalau kita memberikan panggung kepada nafsu Bu, itu Bu, pengen kita garuk tuh semua Bu. Dia nggak tahu siapa kita gitu ya. Tapi kita mau masuk surga nggak? Diam. Kalau ditanya jawab. Sama suami juga gitu. Kenapa sih diam aja? Lagi marah. Saya marah banget, marah banget. Kadang-kadang tuh marah tapi bercucur air mata karena menahan. Lagi marah banget gitu. Itu Bu, latihan. Nggak sekali dua kali berhasil, enggak. Kadang-kadang nggak keluar tuh kata-katanya. Diam aja. Lagi nahan tuh, tiba-tiba udah langsung banjir air mata. Tapi kalau udah bisa Bu, aduh nyaman banget. Mau marah gini, ngapain? Ntar aja biar Allah yang marahin. Tapi ngomong sama orang yang dia nggak tahu, dia bukan tukang sulap Bu. Nih binimu lagi marah nih, binimu lagi senang, enggak. Dia tahu. Ya, kalau udah 30 tahun atau 35 tahun menikah sih, kita pegang kerudungnya tahu tuh apa kodenya apa tuh. Cuma pegang kerudung doang gitu. Ya kan? Langsung, ntar lagi ya, 5 menit lagi kita pulang. Padahal belum bilang pulang yuk, belum bilang begitu. Cuma pegang kerudung doang nih. Bentar ya, 5 menit lagi ya. Itu kalau Allah tolong kita itu. Allah tolong kita. Lagian marah Bu, bikin kerut-kerut, benar gak sih? Pasti mulut kan miring-miring. Mata melotot. Langsung kerut tuh Bu. Tapi kalau ditahan, belajar latihan nafas juga bagus.